Bab 6, Sungsang. Oh, ia bergerak, kata selir Gyokuyo sambil mengelus perutnya yang membuncit. Udara baru saja mulai mendingin, namun jubah tebal sudah tergantung di bahunya. Hongniang akan naik pitam jika Gyokuyo membiarkan dirinya sedikit saja kedinginan, dan itu adalah pemandangan yang sungguh tak enak dilihat. Yah! Ya ah! Putri Lingli berteriak saat melihat perut ibunya bergerak. Ia berada di atas karpet tebal di lantai, sedang bermain dengan Mao-Mao si kucing. Mao-Mao yang satu lagi sudah dengan sabar memotong dan menumpulkan kuku si kucing, serta mencegahnya menggigit. Selama Lingli tidak melakukan hal yang benar-benar keterlaluan kepada si kucing, ia mungkin tidak akan mengalami masalah. Namun bagaimanapun juga, seseorang tidak pernah bisa tahu persis apa yang akan dilakukan seorang anak. Maka Mao-Mao, sang gadis muda, duduk di karpet, mengawasi dengan cermat agar sang putri tidak berbuat nakal. Ia selalu siap menyambar gumpalan bulu itu dari tengkuknya jika si kucing tampak hendak mencoba menggigit sang gadis. Lucu ya. Bayi-bayi sudah mulai berkembang kepribadiannya bahkan sebelum lahir, kata Gyokuyo, menatap bawah perutnya. Lingli, ia selalu menendang ke atas, namun anak ini selalu menendang ke bawah. Ke bawah, Nyonya? Selalu? Tanya Mao-Mao, menaikkan alis. Ia menyambar si kucing dan melemparnya ke dalam keranjang. Sang putri keberatan dengan keras, namun Mao-Mao hanya meletakkan keranjang itu di atas meja yang tidak bisa dijangkau Lingli. Kemudian ia mendekati Gyokuyo dan membungkuk di depannya. Boleh saya lihat? Anda tidak keberatan jika saya menyentuh perut Anda? Gyokuyo memandanginya dengan penuh tanda tanya. Tentu saja tidak, tapi apakah semuanya baik-baik saja? Mao-Mao menjawab dengan menggerakkan jari-jarinya dengan lembut di sepanjang perut sang selir. Seolah merespons, ia merasakan tendangan lagi, ke bawah dan keluar. Mao-Mao mengerutkan kening. Ceritakan kepada saya tentang kelahiran Putri Lingli. Hongnianglah yang menjawab. Berlangsung sangat mudah, jauh lebih mudah dari yang saya perkirakan untuk anak pertama. Kurasa membantu juga bahwa sang putri agak kecil. Hongniang kini sedang memegang keranjang berisi si Mao-Mao. Lingli terbukti terlalu ulet dalam usahanya meraih permukaan meja, dan si kucing bisa dilihat mengintip dari bawah tutup keranjang seolah ia menemukan semua ini sangat menarik. Siapa yang hadir saat persalinan? Tanya Mao-Mao. Saya, kata Hongniang, meski ia tampak sedikit tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Dokter di sini tidak bisa diandalkan, dan saya sudah belajar sedikit, jadi kami berhasil melaluinya entah bagaimana. Hanya saja. Ya? Kami punya seorang dayang berpengalaman dalam persalinan bersama kami, namun tepat ketika sang putri hendak lahir, ia jatuh sakit cukup parah. Sungguh nasib yang paling buruk. Hongniang terpaksa mengambil alih peran itu hampir tanpa peringatan dan mengatakan ia sudah hampir kehabisan akal. Keteguhan alaminya yang telah menyelamatkan hari itu. Bidan itu adalah seorang perempuan tua yang sementara waktu ditugaskan di istana belakang untuk membantu persalinan. Namun siapapun yang akan sakit perut di saat yang begitu krusial, ia diminta berhenti dalam waktu singkat. Sependek pengetahuan saya, selir Lihua dibantu oleh bidan yang berbeda. Mao-Mao mengangguk dengan penasaran. Apakah mereka akan menugaskan bidan kali ini juga? Namun ada sesuatu yang masih mengganjal di benaknya. Gyokuyo, tampaknya merasakan pertanyaannya yang belum terucap, tersenyum kepada Mao-Mao. Ada yang ingin kamu pikirkan? Silakan, bicaralah dengan bebas. Mao-Mao menganggap ini sebagai izin untuk mengungkapkan keraguannya secara konkret. Kekhawatiran saya adalah apakah bidan itu akan mampu menangani jika ini ternyata adalah persalinan sungsang. Persalinan sungsang. Gyokuyo mengelus perutnya lagi, lalu mengerutkan kening mungkin karena tendangan lain. Anda bilang bayi selalu menendang ke bawah.
Jika itu memang tendangan yang Anda rasakan dan bukan pukulan, maka itu berarti kepala anak itu mengarah ke atas. Saat lahir, kepala harus keluar lebih dahulu. Kepala adalah bagian terbesar dari anak, dan lewatnya kepala melalui saluran lahir lebih dahulu memudahkan bagian tubuh lainnya untuk ikut. Jika kaki yang keluar lebih dahulu, persalinannya menjadi jauh lebih berbahaya. Apakah kita yakin ini persalinan sungsang? Tanya Gyokuyo. Belum, Nyonya, itu baru kemungkinan. Pemeriksaan yang lebih menyeluruh mungkin bisa memperjelas situasinya. Bisakah kamu melakukan itu? Bagi Mao Mao, sulit untuk menjawab pertanyaan itu dengan afirmatif. Orang tuanya, meskipun ia tahu banyak tentang ilmu kedokteran, sebenarnya hanya mengajarinya secara khusus tentang obat-obatan. Di luar topik itu, pengetahuan Mao Mao sebagian besar terdiri dari apa yang berhasil ia curi-curi lihat dari mengamati ayahnya bekerja. Gyokuyo menyadari dari diamnya Mao Mao bahwa bertanya adalah cara yang salah untuk mendekati masalah ini. Lakukan pemeriksaannya, tolong, katanya. Mao Mao melirik ke langit-langit sebentar sebelum mendekati sang selir. Biarkan saya ceritakan dulu apa yang akan dilakukan, lalu Anda beritahu apakah Anda masih ingin saya melakukannya, katanya, kemudian mendeskripsikan pemeriksaan itu secara rinci. Aduh, benarkah? Tanya Gyokuyo, meletakkan tangan di mulutnya. Metode itu akan sangat memalukan bagi seorang putri yang terlindungi. Melakukan apa yang Mao deskripsikan kepada orang semacam itu sama saja mengundang hukuman sebagai penjahat paling buruk. Namun Gyokuyo berkata, "Yah, itu bukan apa-apa dibandingkan dengan benar-benar melahirkan. Silakan lanjutkan." "Baik, Nyonya." Itulah kekuatan seorang ibu. Mao bersiap untuk memulai pemeriksaan. Fiuh, pikir Mao saat ia mencuci tangannya setelah pemeriksaan. Pemeriksaan itu tidak hanya melibatkan perut, namun juga organ kewanitaan, sehingga meski sudah ada peringatan sebelumnya, itu tidaklah mudah. Idealnya, pemeriksaan ini dilakukan lebih awal dalam kehamilan, namun mengetahui apa yang harus dilakukan, ia sudah menghindarinya. Selain itu, Mao bukan profesional. Jika bayinya terlalu kecil, ia tidak akan bisa menentukan apapun tentangnya. Penilaian akhirnya, ada kemungkinan 80% bahwa ini adalah persalinan sungsang. Ia menilai posisi anak berdasarkan suara detak jantungnya dan perasaan tendangan-tendangannya. Bayi yang sungsang kadang-kadang berubah posisi sendiri seiring pertumbuhannya. Namun kenyataan bahwa anak itu masih terbalik pada tahap kehamilan Gyokuyo yang sekarang bukanlah pertanda baik. Tinggal sekitar 2 bulan lagi sampai anak itu lahir. Menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan? Tanya selir Gyokuyo yang sudah selesai berganti pakaian. Hong Niang berada di sisinya, tampak khawatir. Saya dengar olahraga dan moksibusi bisa membantu memperbaiki kondisi ini. Informasi tentang latihan tepat apa yang harus dilakukan mungkin paling baik dicari di luar istana belakang. Namun untuk moksanya, saya tahu cara menggunakannya. Baik. Aku akan mencoba menanyakan apakah ada cara lain yang bisa membantu sementara itu, kata Gyokuyo. Namun ia meminta Mao untuk menangani moksibusi. Lalu ia mengelus perutnya dan, seolah baru terpikirkan, berkata, apa yang akan kita lakukan jika posisinya tidak berubah? Dalam skenario terburuk, kita mungkin harus membelah perut Anda. Mao tidak ingin memikirkannya. Bahkan dengan bidan yang kompeten sekalipun, bahayanya akan sangat besar. Membelah perut Gyokuyo adalah jalan terakhir, dan jika sampai pada itu, nyawa sang selir akan dipertaruhkan. Fakta bahwa tidak akan ada dokter yang berkualifikasi untuk diandalkan jika ada yang salah hanya menambah ketidaknyamanan Mao. Andai saja si abal-abal punya sedikit gambaran tentang apa yang ia lakukan, pikirnya, namun ia tahu dokter itu selalu abal-abal dan akan selalu begitu.
Orang yang berhati lembut namun sama sekali tidak kompeten sebagai dokter. Meskipun demikian, akan menjadi urusan besar untuk membawa dokter berbeda ke dalam istana belakang. Secara resmi, ia harus seorang Qasim dan tidak akan bisa masuk sebelum menjalani kastrasi. Apakah itu bisa dilakukan tepat waktu? Atau sebaliknya, apakah sistemnya bisa diubah dengan cukup cepat untuk membantu mereka? Tunggu. Mao meletakkan tangan di dagunya. Ia bisa memikirkan satu orang yang sangat cocok untuk kebutuhan mereka. Tapi, sial. Ia merintih dan menggaruk kepalanya, dan kemudian, setelah banyak perdebatan dalam hati, memandang Gyokuyo dengan menyadari bahwa tidak mencoba berarti tidak mendapatkan. Saya bisa memikirkan satu orang yang mungkin bisa membantu kita, Nyonya. Seseorang dengan kemampuan medis yang tak diragukan lagi, yang sudah beberapa kali melakukan persalinan melalui operasi sebelumnya. Ya ampun, benarkah? Benarkah? Kata Hong Niang, terdengar jauh kurang yakin dari Gyokuyo. Kamu tidak sedang memikirkan dayang Tuan Jinshi, kan? Apa sebenarnya yang sudah dilakukan Suiren di pavilion ini? Saya tidak sedang memikirkan seorang dayang. Saya sedang memikirkan seorang dokter. Hanya ada satu masalah, yaitu ia adalah seorang kriminal yang diusir dari istana belakang. Ia sedang memikirkan ayah angkatnya, Luomen. Selir Gyokuyo tidak berkedip sama sekali, namun Hong Niang meledak-ledak. Kita tidak bisa membiarkan pria seperti itu mendekati sang selir, katanya dengan tegas. Ia tidak berteriak seperti yang biasa ia lakukan saat memarahi para dayang, sebaliknya ia dengan tenang dan dingin mencabik-cabik gagasan Mao. Orang ini mungkin memegang nyawa selir Gyokuyo di tangannya. Ini harus seseorang yang bisa kita percaya. Itu memang benar. Dan dalam keadaan lain, Mao mungkin akan memilih untuk mundur saat itu juga. Namun tidak kali ini. Luomen sebenarnya adalah pilihan terbaik mereka untuk memastikan keselamatan Gyokuyo, dan lebih dari segalanya, Mao memiliki rasa hormat yang dalam dan teguh kepada orang tuanya. Ia mungkin berhati lembut, tidak beruntung, dan berpenampilan seperti nenek-nenek, namun ia juga yakin bahwa ayahnya adalah dokter terbaik yang dimiliki negeri mereka. Kita bisa mempercayainya, katanya. Ia setara dengan 10 dokter manapun yang mungkin bisa kamu temukan. Tidak biasanya kamu bersikeras dalam hal seperti ini, Hong Niang mengamati, meski Mao hanya mengatakan apa yang benar. Meskipun demikian, kepala dayang itu tidak akan menyerah juga. Tapi kamu bilang ia seorang kriminal. Aku tidak tahu apa kejahatannya, namun itu adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan. Hong Niang tetap tenang, namun tatapan Mao mengandung ketajaman yang berbahaya. Saat dua perempuan itu saling berhadapan dengan posisi biasa mereka yang terbalik, selir Gyokuiklah yang menengahi. Mungkin kamu bisa menceritakan kepada kami apa yang ia lakukan? Hong Niang, kita harus mendengarkan apa yang Mao katakan daripada langsung menolaknya, dan Mao, kamu perlu tetap tenang dan jelaskan. Mendengar itu, Mao merasakan semburan darah ke kepalanya mereda. Ia menghela napas kecil dan mengumpulkan diri, kemudian berpaling ke Gyokuyo dan Hong Niang. Orang ini adalah Qasim dan pejabat medis. Ia bertanggung jawab atas persalinan penguasa saat ini dan pewaris tahta saat ini, serta anak Nyonya Duo. Adapun mengapa ia diusir dari istana belakang, saya hanya mendengar bahwa alasannya entah bagaimana berkaitan dengan selir Duo. Faktanya, Mao tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang alasannya. Akan bohong jika dikatakan ia tidak bisa menebak apa yang mungkin terjadi, namun ia tidak terlalu yakin, dan ia tidak mau menawarkan spekulasi liar. Begitu. Jadi itulah kasusnya, kata Gyokuyo. Anehnya, ia tampaknya sudah mengetahui hal ini. Ia adalah selir tinggi,
tinggal di istana belakang karena mendapat perhatian kaisar. Ia pasti sudah pernah mendengar cerita-ceritanya. Dan, kalau boleh saya tanya, apa hubungan orang ini denganmu, Mao Mao? Ia terdengar kurang peduli dengan statusnya sebagai kriminal daripada seperti apa orang itu sebenarnya. Ia adalah ayah angkat saya, sekaligus guru saya dalam urusan kedokteran. Gyokuyo menutup matanya sebentar, berpikir, kemudian membuka matanya kembali. Baiklah. Aku akan menyarankannya kepada Tuan Jinshi. Nyonya Gyokuyo, seru Hong Niang, namun sang selir hanya tersenyum. Hong Niang, aku ingin dikelilingi orang-orang yang cakap dan memanfaatkan mereka sebaik-baiknya. Jika mereka juga bisa dipercaya, semakin baik. Ia tidak bisa menjadi orang yang buruk jika kucing liar kita ini sudah begitu menyayanginya. Kucing liar, ya? Bagus sekali. Tapi ia seorang kriminal. Ya, begitulah kata orang, namun kamu pasti sudah mendengar setidaknya beberapa kisah tentang bagaimana keadaan istana belakang di masa-masa itu. Berapa banyak yang dimurnikan di masa Permaisuri Agung? Apakah kamu akan menerima begitu saja fitnah seperti itu? Kata-katanya lembut, namun penuh desakan. Permaisuri, pikir Mao Mao. Sosok yang cukup kuat untuk dipanggil sebagai rujukan. Jika kamu masih tidak merasa nyaman, kita bisa memintanya diawasi. Apakah itu kompromi yang adil? Kata Gyokuyo. Lalu ia mengambil kertas dan kuas dari meja dan mulai menulis surat untuk Jinshi. 2 hari setelah mengangkat masalah itu kepada Hong Niang, seorang individu berpenampilan seperti nenek-nenek muncul di istana belakang. Mao Mao terkejut, mereka bergerak lebih cepat dari yang ia perkirakan. Gao Shun menemani ayah Mao Mao saat ia memberi hormat di pavilion giok, setelah itu mereka menuju ke kantor medis. Ia akan tinggal bersama dokter abal-abal untuk sementara waktu. Ayahnya punya kelembutan hati terhadap kucing, sehingga ia memperkirakan bulu si kucing akan semakin berkilap sekarang. Awalnya ia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika si abal-abal kehilangan pekerjaan setelah ayahnya muncul, namun tampaknya tidak perlu mengkhawatirkan itu, setidaknya untuk saat ini. Bagaimanapun, masuknya ayahnya ke istana belakang adalah langkah darurat, sebuah kompromi. Aku senang akan hal itu, setidaknya. Tanpa dirinya, tidak akan ada dokter yang layak disebut dokter di kawasan hiburan. Mungkin bukan tempatnya untuk mengkhawatirkan itu, mengingat ia sendiri yang mengusulkan ide itu. Namun ia khawatir bahwa jika ayahnya tidak pulang sebelum pergantian tahun, Nyonya tua mungkin akan menerobos masuk ke istana belakang untuk menyeretnya pulang sendiri. Pikiran-pikiran itulah yang memenuhi benaknya saat ia bekerja membersihkan pavilion giok. Mungkin sebagian karena kunjungan ayahnya, semua pekerjaan rumah tangga sudah dipadatkan ke hari ini, dan mereka semua harus bekerja dengan tekun. Inghua datang sambil menggotong ember air segar. Jadi pria itu ayahmu, kan, Mao Mao? Tanyanya. Iya. Inghua tampak bingung. Secara teknis, Luomen adalah paman buyut Mao Mao, namun keduanya sama sekali tidak mirip, itu mungkin sumber kebingungan Inghua. Bagaimanapun, Mao Mao puas membiarkan topik itu berlalu. Mencoba menjelaskan lebih lanjut hanya akan menjadi sakit kepala. Ia hanya... Inghua mencari kata-kata. Sama sekali tidak seperti yang aku bayangkan. Boleh dikatakan ia hampir normal. Aku seperti, benarkah ini orang yang membesarkan Mao Mao? Dan apa sebenarnya yang kamu bayangkan? Yah, kamu tahu. Ia tampak sungguh-sungguh. Guyuan dan Sekiu, yang bekerja di samping mereka, mengangguk-angguk mengikuti Inghua. Hakuu, yang belum terlalu mengenal Mao Mao, hanya mendengarkan percakapan itu dengan senyum di wajahnya. Waras, simpul Yinghua. Betul.
Guyuan dan Sekiu setuju serempak. Aku tidak akan pernah bisa memahami orang-orang ini, pikir Mao Mao. Ia tidak bisa membayangkan apa yang mereka harapkan sebenarnya.